3. Proklim Dusun Sukadame. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa para pejuang Proklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk sahabat semuanya. Saat ini di Balai Desa Pasir Wetan dalam rangka kegiatan verifikasi Proklim Dusun 2 Sukadame Desa Pasir Wetan. Ini beliau hadir dari Dinas Kehutanan, cabang Dinas Kehutanan, wilayah 6, wilayah 6, Banyumas. Ya. Di sebelahnya beliau Bapak? Dari Proklim Kemeranjen. Oh, dari Proklim Pageralang ya, yang juga mau naik ke utama nantinya ya. Oh, gitu. Ini dari penyuluh kehutanan. Oh, jadikan 6 juga ya, wilayah Kemeranjen. Oh, gitu. Oke. Selamat datang untuk semuanya. Mudah-mudahan lancar acara. Amin amin. Terima kasih. Nah, ya. Ini beliau dari dinas juga. Ini dari mana ya Bu ya? Dari lingkungan hidup. DLH, ini DLH semuanya ya, pasukan DLH ya. Oke, siap mendukung kegiatan Proklim ini. Yang Pak Sigit belum hadir. Oh sudah ya. Oke, siap. Terima kasih untuk semuanya. Nah, ini sudah siap beliau Bapak Sigit di sana bersama. Verifikasi lokasi Proklim tahun 2022 Dusun 2 Gerombol Sukadame dari Kecamatan Banyumas. Oke sobat semuanya, masih persiapan untuk Zoom meeting verifikasi lokasi Proklim tingkat nasional untuk tahun 2022 Dusun 2 Gerombol Sukadame Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat pagi. Acara verifikasi lokasi Proklim tahun 2022 kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menampik dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat pendamping Dinas Kehutanan Kabupaten Banyumas, yang terhormat Kepala Desa Pasir Wetan, dan yang terhormatDik Proklim dan Dusun Sukadame dan terhormat verifikator. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul lalu kita mulai dengan sehat dan acara verifikasi ini berjalan dengan lancar. Untuk sebelumnya ini mengenal verifikator yaitu Ibu Uki, Rosemary, Iwan, dan Ibu Agustina. Untuk meneruskan itu mungkin ada sambutan dari dinas provinsi atau dari kabupaten yang bersama.
sambutan dari Dinas Kehutanan dan Kabupaten Amber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati tim verifikasi dari KLHK, dari KLHK Provinsi, juga dari Desa Pasir Wetan dan tim Proplim Unggul Sukadamai dari siapapun Wetan yang kami hormati. Sangat berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan verifikasi program Kampung Iklim untuk Dusun 2 Unggul Sukadamai, Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada KLHK yang telah memberikan kesempatan pelaksanaan verifikasi program Kampung Iklim yang ada di Dusun Sukadamai ini. Perlu kami sampaikan bahwa Dusun Sukadamai pada tahun 2021 telah mendaftarkan program Kampung Iklim, mendapatkan penghargaan kategori Madya. Kemudian tahun 2022 ini Dusun Sukadamai mendaftarkan lagi dengan mengisi kekurangan-kekurangan yang sebelumnya belum ada, dan tahun 2022 ini bisa mendapatkan nilai di atas 81 sehingga bisa mendapatkan kategori sebagai calon Proplim utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat tim verifikator, yang saya hormati dari Dinas Lingkungan Hidup, dan yang saya hormati Dinas Kehutanan, dan yang saya hormati dari Dinas Pertanian, juga yang saya hormati Dinas Kesehatan, dan yang saya hormati Bapak Camat Karanglewas atau yang mewakili, dan yang saya hormati Ketua Proplim Desa Pasir Wetan, dan yang saya hormati segenap tamu undangan yang berbahagia. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat tim verifikasi dari Dinas Energi dari DH, kemudian yang terhormat Kepala Desa Pasir Wetan, dan terhormat dari Dinas DLH Kabupaten Banyumas yang mewakili dari Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian dan hormati pula, dan para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami dari Proplim Unggul Dusun 2 Sukadamai akan mencoba memaparkan kondisi Proplim Sukadamai. Profil Unggul Sukadamai, Dusun 2 Unggul Sukadamai, luas wilayah kami itu kurang lebih sekitar 8 hektar. Kemudian jumlah KK itu 151 KK. Kemudian jumlah penduduk 483 jiwa. Dan ciri khas lokasi di kami adalah pemukiman yang cukup padat. Kemudian yang kedua, kami sampaikan juga susunan keanggotaan tim Proplim Kampung Iklim Sukadamai. Di sini kepala desa selaku penasehat, kemudian saya sendiri Haji Pramularso itu selaku ketua Proplim, kemudian ada Rosada ini selaku sekretaris, dan Kundati Hernoko selaku bendahara, kemudian Arif Sutrisno selaku koordinator peningkatan ketahanan pangan, kemudian Ernawati selaku koordinator pengendalian penyakit terkait
iklim. Kemudian dari Umi Rohayati, koordinator pengelolaan sampah limbah padat dan cair. Kemudian Muhammad Muhtarom, koordinator pengelolaan rumah budaya. Kemudian Supangkat selaku koordinator peningkatan tutupan vegetasi. Adaptasi yang ada di Gerumbul Sukadame, di Provinsi Sukadame ada 3. Yang pertama, pengendalian kekeringan banjir dan longsor. Kemudian yang ketiga, peningkatan ketahanan pangan. Yang keempat, pengendalian penyakit terkait iklim. Pengendalian kekeringan banjir dan longsor. Yang pertama, pemanenan air hujan. Yang pertama, pemanenan air hujan melalui lubang penampungan air hujan berupa kolam. Ini yang daripada gambar. Kampung manajer kami jelaskan. Itu di sini kolam yang ada itu kurang lebih sekitar panjangnya itu ada 50 meter, kemudian lebarnya 15 meter. Ini murni dari air hujan, tidak ada saluran air irigasi. Kemudian gambar yang tembok ini itu adalah sumber mata air. Sumber mata air yang dulunya belum kami bangun seperti itu, tapi sekarang sudah kami tembok seperti itu. Tujuannya adalah untuk bisa digunakan oleh masyarakat lebih bagus. Kemudian pemanenan air hujan melalui talang. Ini di Dusun Gerumbul Sukadame, beberapa rumah di depannya itu ada kolam untuk menampung air hujan. Pengendalian kekeringan banjir dan longsor. Yang kedua, peresapan air. Peresapan air yang kami jalankan di Gerumbul Sukadame itu pertama adalah biopori. Biopori ini ada hampir di depan rumah itu dibuat biopori. Kemudian rolak jogangan. Rolak jogangan yang ada di gambar ini itu juga untuk menampung air hujan yang dari talang masuk ke situ, dan juga untuk menampung sampah. Kemudian yang ketiga, perlindungan mata air. Ini pembuatan struktur perlindungan mata air yang kami jelaskan tadi. Ini adalah sumur mata air. Kalau di kampung kami namanya petuk, Bu. Kemudian yang kedua, penanaman vegetasi di sekitar mata air. Ini kami tanami pohon-pohon yang jenis pohon keras agar mata air bisa lestari. Kemudian aturan lokal yang menjamin mata air tetap hidup. Terus kemudian himbauan ini menunjukkan bahwa di tempat kami itu ada sumber mata air yang keluar langsung dari tanah, Bu. Keluar dari tanah, kemudian kami kasih pralon, dan setelah dipakai oleh masyarakat sebagai untuk mandi, mencuci, dan ini sisanya itu langsung masuk ke kolam. Masuk ke kolam. Jadi kolam di lingkungan kami itu tidak ada kolam yang menggunakan saluran irigasi. Pengendalian kekeringan banjir dan longsor. Yang keempat, penghematan penggunaan air. Yang pertama adalah ini penggunaan kembali air yang sudah dipakai, yang untuk mencuci beras, kemudian sisanya airnya itu digunakan untuk menyiram tanaman. Dan pembatasan penggunaan air itu kamar mandi kami menggunakan, tempat kami adalah menggunakan shower, kemudian menggunakan keran air.
sarana dan prasarana pengendali banjir dan longsor itu dari sini kawasan resapan banjir, kawasan air ini di tempat kami tadi kan saya sampaikan bahwa sebagian padat penduduk, namun itu yang berada di sebelah timur, dan masih banyak tempat-tempat kami yang masih longgar, masih luas, dan ini sebagai resapan air. Dan ada pohon-pohon yang besar. Kemudian sistem peringatan dini, ini kami punya pos kamling. Terus kemudian sistem evakuasi di jalan itu ada. Kemudian titik kumpul itu berada di tempat olahraga. Jadi tempat kami itu ada tempat olahraga yang berfungsi bisa untuk kegiatan volleyball, bisa kegiatan badminton, dan juga bisa kegiatan senam. Yang kelima, sarana dan prasarana pengendali banjir dan longsor. Ini saluran pengelolaan air di gerumbul kami itu di sepanjang jalan itu ada drainase itu untuk menampung pada saat air hujan, dan air hujan itu tidak langsung ke sungai, tapi sebagian ada yang masuk ke wilayah di perkebunan atau ada yang masuk ke kolam. Dan pada saat air hujan itu nanti debitnya tinggi, maka air hujan itu baru keluar. Terus kemudian tindakan sipil penguat lereng, ini juga ada penanaman pohon-pohon keras seperti pohon duku, kemudian pohon benda dan pohon lain. Kemudian pemasangan bronjong, ini sebagai upaya penguat lereng. Ya. Terus kemudian bangunan terjunan air. Rancang bangunnya adaptif, ini kami meninggikan struktur bangunan. Untuk wilayah Sukadame, di Gerumbul Sukadame itu jadi wilayahnya itu dengan jalan raya itu lebih rendah, sehingga pada saat hujan itu air masuk ke wilayah kami, dan di tempat-tempat untuk rumah kami itu dibuat pondasi atau bangunan yang lebih tinggi dari jalan yang masuk ke desa itu, jalan desa, jalan Gerumbul. Tujuannya agar ketika hujan air tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian menguatkan struktur bangunan. Ini di sepanjang jalan, di sekitar jalan yang masuk di Gerumbul itu kanan kirinya sudah dibuat pondasi, Bu, sehingga tidak ada air yang masuk ke rumah. Pembuatan teras sharing, nah ini ada tanah yang berbentuk tinggi dan rendah, kemudian di bagian tanah yang tinggi itu kami tanami ada pohon bambu, kemudian pohon aren, kemudian ada pohon-pohon keras lainnya. Dan secara kebetulan batasan wilayah kami itu ada sungai, sehingga di sepanjang sungai itu, pinggiran sungai kami tanami pohon-pohon bambu, Bu, untuk mengurangi erosi, Bu. Kegiatan lainnya dalam upaya mendukung kegiatan adaptasi, ini adalah kegiatan masyarakat gotong royong untuk membersihkan selokan. Selokan kan kami tutup dengan beberapa selokan kami tutup agar jalan itu kelihatan. Ini ayam kampung. Kemudian dari wilayah kami ini ada penganeka-ragaman tanaman pangan. Ini ada pohon pisang, kemudian ada pohon merica, pohon pepaya. Tanahnya kosong juga kami tanami pohon ubi ini. Ini penerapan konsep urban farming. Pada gambar di atas ini yang kami tayangkan itu sebetulnya ini merupakan tembok sebetulnya ini. Ini merupakan tembok di depan rumah.
tapi dibuat dengan galon dan ditanami, dan hampir di setiap tanah pekarangan itu memiliki pohon duku. Kemudian kelembagaan masyarakat. Yang pertama kelembagaan masyarakat, kedua dukungan kebijakan terkait perubahan iklim, yang ketiga partisipasi masyarakat, kemudian yang keempat kapasitas masyarakat, yang kelima dukungan sumber daya eksternal, kemudian yang keenam pengembangan kegiatan, dan yang ketujuh pengelolaan data aksi, yang kedelapan manfaat terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kelembagaan masyarakat. Yang pertama yang ada di tempat kami adalah Bank Sampah Sukamandiri, kemudian KPP. KPP ini kelompok pengguna dan pemanfaat, pemelihara ya, mohon maaf Bu. Nah ini SK Bank Sampah, kemudian ini SK KPP. Ini kelembagaan masyarakat yang pertama. Ini pertemuan pengurus bank sampah dan anggota dilaksanakan 1 kali dalam 3 bulan. Ini para pengurus, dan kemudian ini ada pertemuan dan daftar hadirnya. Kemudian ini pertemuan pengurus KPP. Ini pertemuan pengurus KPP dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian struktur organisasi. Ini rincian tugas pengurus bank sampah tertera dalam SKKDS. Kemudian ini susunan pengurus KPP. Mohon maaf ini tidak kami bacakan di Bungge. Nah ini untuk buku-buku administrasi pada bank sampah maupun di KPP. Perlu kami tambahkan bahwa untuk di bank sampah itu setelah masyarakat setor bank sampah kepada setor sampah kepada bank sampah, itu dicatat, dan kemudian setiap nasabah bank itu dikasih buku tabungan, selalu tidak menggunakan polybag yang baru, jadi juga menggunakan pemanfaatan dari limbah plastik, contohnya limbah bekas minyak itu ya Bu, dengan catatan kan sudah kami sampaikan untuk dibersihkan. Kemudian untuk limbah anorganik sendiri seperti kertas, koran, karton ya, ini bekas ale-ale khususnya itu juga sudah dimanfaatkan oleh ibu-ibu sebagai bahan kerajinan tangan ya. Ini untuk pot, kemudian ini juga untuk tempat aqua, dan ini untuk tap-tap yang tadi dari Ketua Proklim sudah menyampaikan, ada tutorialnya Bu di YouTube ya Bu, Tommy Channel. Bisa dong. Kemudian ini untuk pemanfaatan komposnya juga di tanaman hias, karena memang kebetulan di dusun Proklim, di Proklim Sukadamai ini memang untuk bahan sawah sendiri itu hamparannya sebetulnya tidak ada. Jadi untuk pemanfaatan tanah pekarangan itu sangat membutuhkan bahan pangan, juga didukung juga untuk kegiatan ini pemanfaatan barang bekas juga ini sebagai pot, kompos. Ini dengan kompos Bu, terus dengan pupuk cairnya juga yang dari limbah pengeluaran dari kompos itu di kapsul komposternya untuk kegiatan tanaman hias yang sekarang tanaman hias juga booming Bu, bisa menambah pendapatan dan kesejahteraan hidup. Biasanya mengatur tentang apa Bu Pak? Tadi ada ini mengatur tentang ini Bu ya. Sama kan berdasarkan secara global aja Bu ya. Ini tempat pendidikan, kemudian asisten tujuan, kemudian keanggotaan, kemudian kepengurusan, kemudian ada pertemuan rutin, pengambilan keputusan, kemudian ada kegiatan pendanaan bank sampah, kemudian ada pembubaran bank sampah, kemudian perubahan anggaran dasar. Ini kemudian di anggaran rumah tangganya juga ada kewajiban,
kemudian ada ini kewajiban anggota, kemudian ada pertemuan rutin ya dengan pengurus, kemudian ada tugas dan masing-masing seksi, kemudian ada pemanfaatan sarana-sarana bank sampah, kemudian di bab 5 ada pengelolaan keuangan, kemudian di bab 6-nya ada perubahan anggaran. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saja yang berhormat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara siang hari ini verifikasi untuk Proklim Desa Pasir Wetan alhamdulillah berjalan lancar. Ini semua berkat dukungan dan kerjasama dari semua yang hadir. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan juga semoga acara pada siang hari ini itu membawa berkah bagi semua nih, terutama Proklim di Dusun 2 Sukadamai, Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karangmas, Kabupaten Banyumas. Terus kemudian untuk berikutnya barangkali dari desa lain nanti bisa sebagai bahan dari Pagaralang. Kamu Nggih, Pagaralang. ini bisa untuk acuan mudah-mudahan berjalan lancar juga dengan panjenengan. Amin amin. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali kekurangan yang kami sampaikan dalam segala hal. Untuk itu kami atas nama desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dalam kondisi sehat ya. Amin. Terus kemudian juga terima kasih nih kepada yang sudah membantu tentang lancarnya WiFi di Desa Pasir Wetan sehingga acara berjalan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat apa yes Pak Haji? Ya, hebat. Iya, ini untuk apa? Beda bing. Gimana? Beda bing ya. Oh, beda bi. Ya. Ini kena nggak Mas? Ini kenapa? Tapi itu untuk itu Pak. Itu untuk belakang sih. Untuk background. Ya. Ini nggak kena nggak? Beda bing ya. Ye. Mas Haji yang mimpin dusun Sukadamai gitu ya Mas Haji ya. Siap, hitungan 1, 2, 3 siap ya. Oke, 1. Enggak Bapak, ini mau yel-yel dulu Pak. 1, 2, 3, silakan. Proklim Dusun Sukadamai ngedap beda bing. Sekali lagi Pak, biar komplit. Proklim Dusun Sukadamai ngedap beda bing, gitu ya. Siap ya. 1, 2, 3. Proklim Dusun Sukadamai ngedap beda bing. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa, para pejuang Proklim.